Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bertatap muka dalam pembelajaran manajemen keuangan. Kita awali dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari diberikan kemanfaatan juga kebarokahan ilmu. Serta kita kirimkan hadiah Fatihah kepada para pendiri Unisma serta leluhur kita semuanya. Syai'ulillahil Fatihah. Kita akan masuk materi yang pertama terkait dengan arus kas atau cash flow. Kalau teman-teman pengetahuannya arus kas itu seperti apa? Bentuknya seperti apa arus kas? Ada yang tahu arus kas itu seperti apa? Kas itu seperti apa? Kalau teman-teman sudah lihat di laporan keuangan itu kan ada laporan arus kas juga. Nah, itu yang akan teman-teman susun. Jadi tujuan pembelajaran ini dapat mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kas ke dalam laporan arus kas. Jadi kalau kas berarti kan kita mencatat pencatatan terkait dengan kas yang masuk dan kas yang keluar. Dapat membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Jadi metode ini ada dua, langsung dan tidak langsung. Akan tapi kita fokusnya itu ke tidak langsung saja. Yang ketiga dapat membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Ini kita tidak sampai masuk ke situ. Dapat menghitung dan menjelaskan tentang free cash flow. Dapat membuat analisis tentang laporan keuangan dan menginterpretasikannya. Jadi dengan menggunakan laporan arus kas, teman-teman dapat memantau kinerja keuangannya terkait dengan penggunaan pengelolaan kasnya. Apakah terjadi perubahan lebih besar atau lebih kecil dari periode sebelumnya. Laporan arus kas dapat diartikan yaitu aktivitas melaporkan aktivitas-aktivitas utama yang menyebabkan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam satu periode. Jadi teman-teman step awalnya, langkah pertamanya yaitu teman-teman pahami item-item yang masuk ke aliran kas masuk atau aliran kas keluar. Jadi ini masuk yang kas keluar atau masuk yang kas masuk. Dalam laporan arus kas ada 3 kegiatan atau transaksi, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan pembiayaan atau pendanaan. Kalau kegiatan operasi, transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Jadi lebih ke laba bersihnya nanti. Jadi ketika pembuatan produk, penjualan, dan sebagainya, biaya-biaya. Kegiatan investasi, transaksi yang mempengaruhi besarnya aktiva tidak lancar. Jadi lebih kepada aset-aset, pembelian aset. Ataupun investasi tadi. Kegiatan pembiayaan, transaksi yang mempengaruhi utang dan modal suatu entitas. Jadi untuk pembiayaan apa? Pembelian dan sebagainya, piutang dan sebagainya. Laporan arus kas, laporan yang memuat informasi arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari suatu entitas selama satu periode. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kalau kegiatan operasional ada menjual barang atau jasa, membeli barang dan membayar gaji dan seterusnya. Jadi kegiatan operasional itu pembiayaan terkait dengan yang bersinggungan dengan operasional atau proses yang menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan investasi lebih kepada pembelian aktiva tetap, pembelian investasi, instrumen investasi kan ada banyak. Kemarin sudah dicontohkan bahwasanya ketika Anda investasi, seperti apa instrumennya, deposito, saham, obligasi, dan sebagainya. Menjual aktiva tetap atau investasi dan sebagainya. Jadi kita membeli aset tetap itu kita di keep atau ditahan
sehingga nanti kita akan jual kembali. Itu bisa saja, yang mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Soalnya yang pada kegiatan pendanaan menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, dan pembayaran dividen. Ya, ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan permodalan kita. Apakah kita mendapatkan modalnya dari menerbitkan saham, menjual obligasi, atau dengan penggunaan laba tadi. Laba itu digunakan untuk apa? Pembayaran dividen dan ataupun masuk ke laba ditahan. Jadi kalau teman-teman lihat bahwasanya piutang itu masuk mana? Penjualan itu masuk yang mana? Menjual barang, kalau teman-teman punya produk dijual, dan yang beli itu utang, itu kan masuk piutang. Nah, itu masuk kas. Menerima uang, kalau misalkan piutangnya sudah cair, berarti dia masuk ke kas. Jadi kalau Anda jual barang, sedangkan yang beli itu utang, itu namanya piutang. Ketika piutang itu dibayarkan, kita mendapatkan uang, maka itu masuk kas. Jadi menunjukkan adanya arus kas masuk. Sedangkan ketika ada teman-teman pembayaran pencatatan biaya, contohnya kita membayar gaji. Ketika belum kita bayarkan, maka masuk ke hutang. Ketika kita keluarkan, itu masuk ke pengeluaran kas. Jadi biaya gaji ketika kita belum bayarkan itu masuk hutang. Ketika kita sudah bayarkan berarti akan masuk ke kas berupa pengeluaran. Maka menunjukkan adanya arus kas keluar. Kesimpulannya, arus kas masuk dan arus kas keluar dapat ditentukan dengan memperhatikan akun, pendapatan, dan biaya atau beban. Jadi dia mengurangi atau menambah dari kas itu yang ada. Jadi pendapatan dan biaya atau beban, maka nanti akan mempengaruhi laba rugi. Jadi laba rugi itu akan diketahui atau diperoleh dari kas masuk atau kas keluar. Jadi pelaporan arus kas ini ketika kas bertambah itu dari operasi, investasi, pembiayaan. Operasi itu ketika kita menerima pendapatan dari penjualan dan sebagainya. Kalau investasi berarti kita menerima penjualan aktiva tidak lancar atau aktiva tidak lancar tadi, aktiva tetap atau aktiva tidak lancar itu kan kita kalau kita jual kita dapat uang, berarti pendapatan. Pembiayaan yaitu menerbitkan utang atau saham, yaitu kita ketika kita menjual obligasi atau menjual saham kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ketika kas kita berkurang, proses operasionalnya operasi pembayaran beban. Jadi ketika kita membayarkan berbagai macam instrumen, maka kita dikenakan kas kita akan berkurang. Investing, pembelian aktiva tidak lancar. Jadi ketika kita membeli sebuah aset, peralatan, itu kan kita akan mengurangi kasnya. Kasnya akan berkurang. Pembiayaan, pembelian dan pembayaran dividen. Jadi ketika Anda misalkan Anda membayar bunga obligasi atau membayar dividen, itu ya nanti akan mengurangi kas. Jadi bedakan, langkah utamanya memang kita harus membedakan mana item-item dari laporan keuangan itu yang mengurangi atau yang menambah kas, yang masuk atau yang keluar. Nanti kita klasifikasikan penjualan barang dan jasa, pendapatan bunga, dan penerimaan dividen. Jadi ketika kita menerima uang, itu kan akan masuk ke kas. Sedangkan ketika kita mengeluarkan untuk pembelian, pembayaran, itu masuk kas keluar. Pada laporan arus kas itu ada dua metode. Yang pertama metode langsung, arus kas bersih dari kegiatan operasi merupakan selisih dari penerimaan kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Metode tidak langsung, arus kas bersih dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan besarnya laba bersih aktual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih basis kas.
Jadi ini perbedaannya kepada operasionalnya, yaitu penerimaan dari kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Sedangkan ketika tidak langsung itu berkaitan dengan laba bersih. Keuntungan menggunakan metode langsung, melaporkan sumber dan penggunaan kas yang berasal dari kegiatan operasi, lebih mudah dimengerti oleh investor, direkomendasi oleh Financial Accounting Standard Board. Catatannya jumlah total dari arus kas bersih dari kegiatan operasi akan sama antara metode langsung dan tidak langsung. Jadi meskipun dihitung dengan metode langsung atau tidak langsung itu hasilnya akan sama. Total arus kasnya. Untuk bagian arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan akan sama antara kedua metode. Sedangkan keuntungan metode tidak langsung fokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. Jadi kalau tadi hanya operasional tidak langsung, ketika kita menggunakan tidak langsung itu berpacu pada laba bersih dan arus kas bersih. Pengungkapan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Jadi ada 3 item yang kita gunakan. Biaya lebih murah. Tidak perlu menyiapkan laporan pelengkap seperti yang harus dibuat jika menggunakan metode langsung. Jadi ketika teman-teman menggunakan metode langsung, itu kan kita menggunakan operasi. Sedangkan operasional berarti kita akan membutuhkan pencatatan, yaitu buku kas, jurnal, dan sebagainya. Berdasarkan survei, hampir 90% perusahaan pada umumnya menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas metode tidak langsung, langkah-langkahnya, hitung perubahan kas, konversi income statement ke kas basis, analisis long term asset account, analisis account hutang jangka panjang dan modal, susun laporan arus kas, ungkap transaksi non cash yang penting. Jadi kalau teman-teman lihat bahwasanya ada neraca, kas, aset selain kas, kewajiban, ekuitas pemegang saham. Jadi ini posisi laporan neraca. Pada kas, kewajiban dan plus ekuitas pemegang saham dikurangi aset selain kas. Metode langsung kas ini diperoleh dari kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham dikurangi aset selain kas. Yang mana arus kas ditentukan dengan menganalisis kewajiban, ekuitas pemegang saham dan aset selain kas. Langkah yang pertama dimulai dengan laba bersih perusahaan berdasarkan basis akrual atau tamak pada laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan perubahan modal. Ini contohnya. Kalau kreditnya 108 untuk arus kas, laba bersihnya yang akan kita gunakan. Jadi laporan arus kas dari kegiatan operasi, laba bersihnya akan kita kurangi. Dari apa? Dari tadi kan ada sudah klasifikasi kas apa yang menambah dan kas apa yang mengurangi. Jadi ketika ada yang menambah penyusutan, jumlah persediaan, itu penurunan persediaan jadi kan akan menambah kasnya nanti. Maka akan menambah, kita tambah. Ketika ada pengurangan, yaitu peningkatan jumlah piutang, penurunan persediaan, penurunan jumlah utang pajak penghasilan, keuntungan atas penjualan tanah, itu akan mengurangi lagi. Sehingga arus kas bersih dari kegiatan operasi $100.500. Yang kedua, langkah kedua selanjutnya adalah menentukan beban depresiasi untuk tahun tersebut. Jika tidak terdapat di laporan laba rugi, maka dapat diketahui dengan menganalisis akun akumulasi penyusutan. Kalau teman-teman tadi lihat bahwasanya investasi itu ada aset tidak tetap, itu kan berarti kita perlu melakukan penyusutan atau depresiasi untuk mengurangi per tahunnya atau per periodenya. Kalau kita lihat kreditnya contohnya 7.000 depresiasi. Ini masuk mana? Depresiasi ini kan masuk ke penambahan karena meskipun dikeluarkan itu tetap akan kembali lagi. Jadi diakumulasi pada pendapatan. Karena penyusutan mengurangi laba bersih meskipun tidak ada kas yang keluar, maka harus tambahkan kembali pada laba bersih. Jadi hanya seperti klaim saja. Memang pelaporannya dikeluarkan, akan tapi akan kembali lagi ke kas. Sehingga masuk pendapatan.
Pada langkah ketiga, memilih aset lancar dan kewajiban lancar yang berpengaruh pada arus kas yang mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi aset lancar itu apa saja? Dari piutang, biaya-biaya dan sebagainya, ataupun kas. Kewajiban lancar itu apa aja? Kewajiban jangka pendek dan sebagainya. Yang mana akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan. Contohnya ada piutang, persediaan, utang dagang, utang beban, utang pajak penghasilan. Ini mana yang masuk perubahannya? Jadi kan dari 2006 ke 2005, 2006 mengalami kenaikan penurunan. Jadi mengalami yang pertama kenaikan, yang kedua penurunan, yang ketiga mengalami penurunan kembali. Ada mengalami yang keempat mengalami kenaikan, yang kelima mengalami penurunan lagi. Jadi perubahannya kita masukkan kemana? Debit atau kredit? Selanjutnya kita tentukan perubahan debit atau kredit dari masing-masing akun tadi. Ini sudah ketemu. Maka perubahan debit akan dikurangkan pada laba bersih. Karena kan piutang mengurangi. Ketika piutang naik, utang dagang naik, utang pajak penghasilan naik, itu akan mengurangi laba bersih. Perubahan debit akan dikurangkan pada laba bersih pada laporan arus kas dari kegiatan operasi. Jadi untuk mendapatkan arus kas bersih dari kegiatan operasi, laba bersih harus dikurangi lebih dahulu terhadap item-item perubahan tadi. Sedangkan pada perubahan kredit yang debit, ini kan persediaan ketika terjadi penurunan debit itu akan akan menambah terkait dengan kas yang masuk. Jadi ketika persediaannya berkurang, utangnya berkurang, itu akan masuk ke kas, menambah. Selanjutnya metode tidak langsung kalau kita gambarkan, yaitu kalau teman-teman lihat yang tadi, yang mana item-item ini tadi kita kurangkan, sedangkan pada item selanjutnya kita tambahkan, kita kurangkan. Ini yang ditambahkan, ini kan tadi yang ditambahkan yang debit, ini yang kredit. Sehingga total arus kas bersih dari kegiatan operasi 100.500 dolar. Langkah yang keempat menganalisis laba rugi untuk melihat ada untung atau rugi dari penjualan investasi, peralatan dan sebagainya. Jadi kan tadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama terkait dengan operasional, yang kedua terkait dengan investasi, dan yang terakhir dengan pendanaan. Kalau teman-teman lihat bahwasanya ketika ada aktivitas penjualan tanah ketika untung, itu berarti dia akan masuk penambahan kas. Kita tambahkan di sini. Selanjutnya, this gain was included in net income but did not represent an operating cash flow. Jadi tidak masuk ke yang bagian operasional tadi. Jadi menambah pada laporan laba ruginya, tapi tidak merubah kepada laporan kas dari kegiatan operasi. Selanjutnya terkait dengan adanya, jadi kalau kita gambarkan pada laporan itu kan menjadi seperti ini. Ini contohnya saja ya. Ini berbeda dengan yang kita hitung tadi. Ini contoh saja bagaimana formatnya laporan kas, laporan aliran kas. Jadi kesimpulan, salah satu laporan keuangan yang harus disiapkan oleh perusahaan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas yang keluar perusahaan dalam satu periode arus kas.
Perusahaan terdiri dari arus kas kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Dalam laporan arus kas ini ada dua metode yang dipakai, ya tidak langsung dan metode langsung. Yang kita bahas ada metode tidak langsung. Perbedaan kedua metode itu terletak pada arus kas dari hasil operasi. Dalam metode tidak langsung, perusahaan harus mengubah laporan laba rugi basis akrual yang biasa dipakai oleh perusahaan menjadi sebuah laporan laba rugi basis kas. Contohnya, ini kita bisa melihat bahwa pada tahun 2017 PT Piato Indonesia mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta. Ini laporan neracanya. Jadinya di neraca pun ada kasnya. Yang tadi yang di slide formatnya. Ini mengumpulkan data neraca tahun 2016-2017, laporan neraca tahun 2016. Yang ini tahun 2017. Maka langkah yang ketiga membandingkan kedua neraca. Jadi kita susun formatnya seperti ini. 2016-2017. Maka perubahannya pada kolom yang terakhir ini, yang paling kanan. Ini apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kalau mengalami penurunan berarti minus, itu ya dalam kita pakai tutup kurung, tutup buka. Jadi kalau tutup kurung, tutup buka berarti dia minus. Jadi terjadi penurunan. Kalau dia positif, maksudnya dia tidak ada tutup kurungnya, itu dia positif, maksudnya dia mengalami kenaikan. Pada kolom net change adalah selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2017 dengan 2016. Jadi 2017 ini dikurangi 2016. Selanjutnya kelompok aktiva. Jika pada kolom net change bernilai positif, tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas. Dan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Karena minus berarti terjadi penurunan. Kelompok pasiva, jika pada net change bernilai positif atau tidak minus, maka terjadi penerimaan kas. Dan jika minus, maka terjadi pengeluaran. Ini sama juga. Sehingga kita akan mengetahui, oh terjadi penurunan atau kenaikan. Langkah yang keempat, melakukan penyusunan laporan cash flow berdasarkan laporan laba rugi serta perbandingan antara neraca tahun 2016-2017, maka kita sudah bisa menyusun laporan cash flow atau arus kas. Yang mana arus kas dari kegiatan bisnis, operating activities, berdasarkan data dari laba rugi tahun 2017, bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta. Berikut adalah contoh perhitungan arus kas dari kegiatan operasional bisnisnya. Ini contohnya. Jadi kan kita kalau laba rugi kita metode tidak langsung, kita menggunakan laporan laba rugi juga. Dikurangi dengan pengeluaran dan penerimaan. Maka hasilnya 7 juta. Pada contoh yang sedang dibahas didapati nilai pengurangan sebesar 7 juta. Arus kas dari kegiatan investasi. Jadi arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap. Sedangkan arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Pada contoh soal di atas didapati hasilnya adalah arus kas berkurang sebesar 6 juta. Jadi 19 juta menjadi 9 juta. 19 juta menjadi 7 juta. Arus kas dari kegiatan pendanaan atau financing activities. Untuk mendapatkan nilai financing activities dapat dilakukan dengan cara memindahkan angka pada kolom net change pada neraca tahun 2016 dan 2017 pada bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitasnya. Untuk yang nilainya positif tetap dibiarkan saja. Dan yang nilai negatif tetap biarkan negatif. Jadi kalau ini contohnya yang pendanaan, financing, penurunan utang banknya, kenaikan modal dan penambahan prime, maka totalnya 9 juta. Kemudian jumlahkan nilainya pada contoh di atas. Diperoleh penambahan kas besar 9 juta. Jadi total kegiatan kas, total kas activities untuk bisa mendapatkan nilai total kegiatan kas menggunakan perhitungan operating activities plus investing activities plus financing activities. Pada contoh di atas diperoleh hasil penurunan kasnya nilai 4 juta tadi. Saldo awal kasnya, saldo awal kas
bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta. Satu kas seharusnya expected cash ending balance. Satu kas seharusnya bisa diperoleh dengan menggunakan penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kasnya yang tahun 2016 pada contoh 8 juta dikurangi 4 juta tadi penurunan kas sehingga didapatkan hasilnya senilai 4 juta. Jadi kan 8 juta terus berkurang jadi 4 juta maka penurunannya 4 juta. Saldo akhir kenyataan atau actual cash ending balance, saldo akhir kenyataan bisa didapatkan dari neraca yang sedang berjalan yaitu neraca tahun depan tahun 2017. Pada contoh tersebut 4 juta. Selisihnya atau variance, jika perhitungan antara saldo kas yang harusnya digunakan dikurangi dengan saldo akhir kenyataan hasilnya adalah 0, maka laporan arus kas atau cash flow sudah selesai. Ini contohnya, contoh akhirnya. Jadi arus kas kegiatan operasional itu tadi berapa, arus kas kegiatan investasi berapa, arus kas pendanaan berapa, total aktivitas A, B, C ini berapa, kita totalkan. Saldo awal kasnya berapa, saldo kasnya berapa, saldo akhir kenyataannya dari neraca berapa. Maka kalau kita total menjadi 0. Demikian pembahasan mengenai cara membuat laporan arus cash flow. Cash flow atau arus kas dengan metode tidak langsung beserta contohnya.